Yo, what's up guys, welcome to Daily Review. Karena hari ini hari Senin, artinya ini adalah The Penguin Day. Sudah memasuki 3 episode dari The Penguin. Wow, series ini makin naik episodenya tuh benar-benar makin intens. Dan di sini gue seneng banget bahkan dari menit pertama dari episode ketiga ini, dimana kita diperlihatkan sudut pandang yang berbeda dari film The Batman. Dimana di sini kita melihat ledakan yang disebabkan oleh The Riddler itu, yang kita lihat di The Batman kan, The Riddler ketawa-ketawa dari penjara ngelihat ledakan di mana-mana, itu kan dari atas dari penjara gitu, nggak terlalu seram gitu. Oh gitu aja. Memang yang menghancurkan, level menghancurkan kita bisa lihat dari bendungannya jebol gitu, membuat Gotham itu terendam setengahnya. Oke, kita tahu gitu. Tapi di awal episode ini kita melihat sudut pandangnya dari matanya si Victor langsung. Tiba-tiba ledakan bermunculan kayak kembang api, boom, di mana-mana. Dan itu airnya langsung muncul kan, jebol tanggul gitu ya, jembatannya tebal, boom, masuk ke pemukiman, masuk ke apartemen. Dan di situ Victor langsung ngelihat keluarganya terendam, dan di sanalah akhir dia melihat keluarganya. Wow, gue merinding parah ngelihat 10 menit pertama dari episode ketiga ini. Gila, ternyata seseram itu ya. Sudut pandang berbeda itu. Bahkan gue menyayangkan kenapa sudut pandang yang lebih spesifik kayak gini gak diperlihatkan di The Batman gitu. Kita cuma lihat The Batman, Bruce Wayne nyelamatin banyak orang dengan berjalan menggunakan suara itu kayak yang merah itu ya. Oke, aksi heroiknya dapet, tapi kengerian akibat dampak ledakan itu kita bener-bener terpuaskan akhirnya di series The Penguin ini. Gue akhirnya ngerti kenapa Matt Reeves getol banget pengen buat series The Penguin ini. Ternyata masih ada sisa-sisa hal yang pengen ditunjukkan dari The Batman Part 1 itu guys. Ini keren banget gitu ya. Lagi-lagi di episode ketiga ini akhirnya kita bisa melihat lebih dalam lagi dan dekat dengan karakter dari Victor, yang pemuda ini tanpa sengaja ditemukan oleh The Penguin, oleh Oz. Dan tiba-tiba dia kayak disandra gitu untuk menebus dosa-dosanya karena hampir nyuri peleknya si Oz itu. Akhirnya tanpa disangka-sangka, baik karakter Victor juga Oz sama-sama nyaman. Mereka bekerja sama gitu ya. Dan di episode 3 ini kita melihat dia mulai membantu si Oz ini untuk menyebarkan banyak narkoba, kerjasama sama si Sofia Falcone. Dan di sini kita melihat bagaimana proses development karakter dari Victor ini, gue keren banget gitu ya. Dan di episode ketiga ini akhirnya terpecahkan siapa orang yang dihubungi oleh Victor. Dari episode kedua kemarin ternyata adalah teman wanitanya yang benar-benar dia cintai gitu ya. Salah satu yang tersisa juga dari hidupnya. Akhirnya bertemu lagi, dan si teman ceweknya ini ngajak dia pergi ke California, nggak mau lagi di Gotham. Mereka pengen punya kehidupan lebih baik lagi di sana. Ngajak si karakter Victor ini. Tanpa babi ibu dia langsung iya, siapin tiket untuk gua gitu. Akhirnya setelah panjang perpisahan sama si Oz, ternyata dengan mereka berantem kayak gitu, si Victor ini udah terlalu lengket menjadi kayak sidekicknya si Oz ini. Jadi wow, keren banget gitu ya. Yang gue penasaran adalah gimana dampak karakter Victor ini ke depannya. Baik itu mungkin entah dia muncul lagi di The Batman Part 2 atau gimana gitu. Dan gue lihat juga memang dari latar belakangnya yatim piatu itu juga udah biasa banget dengan karakter Robin gitu ya. Bisa aja si Victor ini ke depan bakal jadi Robinnya Batman versi Robert Pattinson. Gak harus Jason Todd, gak harus yang lainnya. Bisa aja si Victor ini, karena dia udah punya pengalaman banyak banget memberantas kejahatan. Di satu titik mungkin dia bakal sadar bahwa apa yang dilakukannya jahat, dan dia punya role model baru namanya Batman, Bruce Wayne gitu. Dia bakal jadi Robinnya, itu bakal keren sih, karena memang kayak karakternya dibuat penting di series dari The Penguin ini. Jadi kita jadi menduga-duga pasti ada beberapa hal yang sedang dipersiapkan oleh Matt Reeves untuk karakter Victor ini. Kalau di Penguin jelas kita lihat dia kayak gini, dia penjahat kayak gitu, dan ujung-ujungnya bisa mati, bisa meninggal atau apapun. Memang dia ini nggak bisa disatukan dengan The Batman, beda circle kayak gitu. Tapi di episode ketiga ini setelah kita melihat juga bagaimana perkembangan dari Victor, kita juga melihat kerjasama antara si The Penguin ataupun Oz bersama dengan Sofia Falcone. Setelah di akhir dari episode kedua kemarin kita melihat bagaimana Sofia Falcone merasa terkucilkan di kerajaan keluarganya sendiri gara-gara pamannya itu Luka itu mengambil alih perusahaan semuanya milik Carmine, ayahnya si Sofia, dan dia merasa nggak terima gitu. Dia kayak diusir dan dianggap gila gitu. Dan di sini kita melihat bagaimana kerjasama singkat antara si Oz ini dengan si Sofia, mulai dari diperlihatkanlah akhirnya narkoba jenis baru yang sedang dikelola oleh si Sofia dan juga adiknya Alberto sebelumnya gitu. Dan ternyata sumber dari si narkoba itu berasal dari jamur-jamur kayak gitu, kayak jamur tiram kalau gue lihat gitu ya. Ternyata dari sana, dan ini kayak narkoba jenis pesta kayak gitu. Nah, narkoba ini dinamakan dengan Bliss.
Nah, Bliss ini pun mungkin celetukan dari si Oz itu, dan tiba-tiba namanya jadi Bliss. Kemudian kerjasama mereka berlanjut untuk pendistribusian dari narkoba ini. Pertama kali mereka mendistribusikan ke Chinatown yang ada di Gotham, dan di sana banyak banget para gangster-gangster, dan kita melihat bagaimana upaya-upaya bisnis ya. Menariknya di sini adalah bagaimana cakap, terampil, luasnya pergaulannya dari seorang Oz, semuanya kenal. Dan lagi-lagi Oz ini kan sebenarnya orang yang berangkatnya dari orang bawah. Dia tahu orang-orang bawah dari Gotham tersebut, dia kenal dengan lokasinya. Bahkan lokasi-lokasi apartemen dari Victor sendiri dia udah kenal semua dari sana. Karena memang dia hidup berasal dari bawah. Akhirnya naik jadi tangan kanannya si Carmine gitu ya. Dan akhirnya Carmine meninggal, turun lagi dan naik lagi. Dan sekarang mereka ya, dia terpaksa untuk mengadu domba antara gangster juga gangster untuk bertahan hidup gitu. Salah satunya adalah si Sofia Falcone. Nah, ngomongin soal Sofia Falcone, gue senang banget dengan penampilan dari Kristen Milioti sebagai Sofia Falcone. Sejauh ini ya, kalau kita lihat dari beberapa orang-orang yang udah memerankan Sofia Falcone baik di seriesnya ataupun di filmnya, kayaknya dia yang terbaik yang satu ini ya. Karena memang kayaknya diberi ruang yang lebih cukup dari Sofia Falcone. Dan kita tahu sendiri di film dari The Batman, dia akan dituduh kayak sebagai hangman, kayak sebagai pengkhianat lah di kerajaan dari keluarganya. Sehingga ayahnya itu Carmine Falcone ini mengisolasi si Sofia ini ke Arkham gitu, tempat di film Joker itu yang kita lihat di Joker Folie à Deux. Di sana dia dikucilkan di sana. Akhirnya setelah lama di Arkham, dia mengetahui bahwa ada sesuatu yang dikerjakan di Arkham tersebut, salah satu penemuan dari obat-obatan yang akan menjadi narkoba Bliss yang kita lihat di sini. Dan itu keren banget bagaimana sumber-sumber dari narkoba tersebut benar-benar dijelaskan secara rinci, jadi kita ngerti gimana jalan ceritanya gitu. Tapi gue senang di sini penampilan dari anggun, berkelas, dan juga powerful dari seorang Sofia Falcone yang di episode ketiga ini gue lihat kayak dia kayak ngangguk-ngangguk, cuman memperhatikan tingkah laku dari si Oz aja. Gue curiganya dia udah punya rahasia yang benar-benar jitu. Sebenarnya udah tahu semuanya, tapi dia cuman cukup diam aja gitu guys. Nah, ini juga berkaitan dengan ending dari episode ketiga yang tiba-tiba gitu ya, si Sofia Falcone lagi ngobrol sama si Oz di luar kayak gitu, lagi santai ngerokok bla bla bla, tiba-tiba datanglah si gangster dari pihak keluarga Maroni. Dan di sini kita melihat ada istri dari Sal Maroni tiba-tiba datang dan dia marah dengan Penguin, kamu mengkhianati aku gitu. Nah, kenapa dia marah? Karena memang geng dari Maroni ini dijanjikan untuk mengambil alih dari narkoba jenis baru dari milik bisnis si Sofia dan juga adiknya Alberto. Tapi ternyata dia mengawasi, ternyata justru si The Penguin dan juga Sofia ini justru menjual itu lebih duluan daripada gangster ini. Jadi keluarga dari gangster ini merasa kayak tersakiti lah, kayak dihianati. Akhirnya dia menangkap si Oz dan juga si Sofia ini, pengen ditembak lah si Oz tersebut. Berhubung di sini akhirnya si Victor balik lagi, dia ngelihat bosnya itu udah mulai hampir ditembak, dia tabrak semuanya gangster tersebut. Boom. Akhirnya yang paling membagongkan adalah Oz ini yang tadinya ngomong ke Sofia bahwa gue bakal jadi partner lu seutuhnya, gue akan setia sama lu. Belum juga 5 menit langsung Sofia ditinggal di mobilnya sama si Oz dan juga si Victor ini guys. Akhirnya kita belum tahu nasib dari Sofia ke depannya. Tapi yang jelas sekarang udah mulai gampang banget ditebak jalan ceritanya. Gimana nasib dari Oz nanti di episode 4 akan makin mencengangkan gitu. Karena memang dengan dikaburnya dia bersama dengan Victor, Sofia ditinggal di sana, nggak mungkin dibunuh lah karakter Sofia di sana gitu. Karena memang si istri dari Salmor ini tahu bahwa Sofia itu adalah bagian keluarga dari si Falcone ini. Entah itu dia dipergunakan atau justru mereka bekerja sama. Tapi yang gue duga adalah si istri dari Maroni ini akan memberitahukan apa saja kejahatan yang dilakukan oleh si Victor ini, termasuk rahasia terbesar yang paling bikin kesal si Sofia adalah kemungkinan besar si istri dari Sal Maroni ini akan bilang yang membunuh saudaramu itu, yaitu Alberto Falcone, itu adalah si Oz itu sendiri. Nah, mulai dari itu musuh dan juga tantangan kuat yang akan dihadapi dari Oz ini makin berat di episode 4 nanti. Nah, kenapa kita bilang film ini keren banget, berkelas, dari setiap episode naik tingkatnya? Karena dari awal tuh intens naik, transisinya boom. Baru episode ketiga di ending kita melihat bagaimana tantangan yang jauh lebih kuat yang dihadapi di Oz. Gua nggak tahu, kan ini chaos banget gitu ya. Akhirnya Sofia bakal tahu bahwa si Oz yang membunuh si saudaranya si Alberto itu
musuh dari Oz makin banyak, kita akan lihat bagaimana otak cerdasnya akan mengatur suasana itu guys. Nah, sejauh ini sih gue puas banget ya dengan penampilan ini, dan bisa gue bilang bahwa buat teman-teman yang kecewa dengan Joker Valadu, gue rekomendasikan banget kalian nonton series ini untuk teman-teman yang benar-benar DC fans gitu ya. Kalian harus nonton series ini karena memang wow, ini keren banget. Ini bukan di endorse, bukan dibayar yang menurut kalian selalu nuduh-nuduh kita dibayar mungkin. Ini enggak, ini benar-benar rekomendasi buat teman-teman karena memang jalur ceritanya matang banget. Secara keseluruhan dari awal sampai akhir gue suka banget dengan intens dan juga transisi ceritanya yang jelas. Bug Big Book, boom, semua karakter di sini kita jadi peduli gitu. Jadi suka dengan setiap karakter di ceritanya, di elemennya, dan dari sinematografi nggak usah ditanyain lah ya. 11-12 lah sama The Batman. Tapi sekali lagi favorit gue dari episode ketiga ini tentu saja di 10 menit awal dari episode ketiga, dimana kita melihat ledakan dari mata yang berbeda selain mata dari The Riddler, yaitu dari matanya seorang Victor. Wow. Thank you buat teman-teman udah menyaksikan video kali ini. Setiap hari Senin biasa kita akan bahas di Penguin. Mau banyak atau enggak view-nya, kita akan tetap bahas karena gue makin cinta dengan series ini. Jadi buat teman-teman yang belum nonton, silahkan nonton dulu baru kalian nonton video ini guys. Thank you buat teman-teman udah menyaksikan video kali ini. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini dan belum subscribe, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap hari.